kalau nanti semuanya gabung, nanti waktunya habis. Saya? Ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Untuk kesempatan hari ini, saya akan membahas atau nanti berbincang-bincang masalah pendidikan karakter atau akhlakul karimah. Ini untuk kegiatan saat ini adalah kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah. Ini mestinya anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik. Sebenarnya saya ingin ngabsen yang IPA 1 mana, IPA 2 mana, bahasa mana. Ini hanya tulisan saja. Saya ada beberapa yang bisa saya lihat di sini, hanya beberapa siswa, yang lain nama gitu ya. Sehingga walaupun hanya sekian, mungkin tetap akan kita lanjutkan. Yang lain nanti mudah-mudahan ya akan segera bergabung. Ini hari ini adalah hari yang keberapa anak-anak untuk puasanya? Ada yang bersuara? Hari yang keberapa ini? Ini saya baca kok nggak ada, ada ini. Puteranya kok sedikit sekali. Yang lain pada di mana ini ya? Ini saya prihatin sebenarnya dengan kegiatan yang seperti ini. Ini kelemahannya apa? Besok akan kita evaluasi bersama. Kalau jumlah kelas 10 itu ada sekitar 240-an lebih gitu ya. Itu berarti hanya sekitar berapa persen yang hadir ini yang bisa gabung gitu. Ini ya saya juga prihatin dengan keadaan seperti ini. Tapi ya dengan keadaan yang sudah menjadi, kami juga mengucapkan terima kasih yang sudah mau bergabung. Mudah-mudahan nanti tetap sampai di akhir kegiatan ini. Ini sebenarnya saya ingin ngecek sebenarnya ya. Saya juga sering prihatin dengan anak-anak, terutama anak yang sebenarnya sudah akhir balik, sudah waktunya untuk berpuasa. Tapi saya yakin kalau dulu pas tatap muka, hasilnya hanya satu-satu. Yang puasa siapa, yang tidak puasa. Terutama putra. Ini susah sekali. Ya, saya bukannya tidak percaya, tapi Jumatan, sholat itu wajib. Tapi saya sering hanya lihat ada beberapa motor terparkir di depan masjid, tapi jam ada azan malah bubar. Bukannya kemana lah ini. Dari segi akhlak ini mohon maaf bisa dipertanyakan karena sudah akhir balik, sudah dewasa, itu tanggung jawabnya berat. Sehingga untuk yang seperti itu kalau bisa dikurangi ya. Ini kita sedang di bulan puasa ya, saya yakin adik-adik ini, anak-anak ini sudah bisa lah bagaimana melaksanakan gerakan puasa yang baik, sehingga juga sebagai orang beriman, orang beragama Islam, tentunya juga tahu bagaimana kita seharusnya. Kalau tidak puasa, dipertanyakan melaksanakan sholat atau tidak. Kalau tidak sholat, ya kita sebagai agama Islam ya, dipertanyakan kita itu sudah akhir balik, sudah harus punya rasa untuk kita itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dituntun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya di sini tidak akan memberikan marah yang banyak, tidak hanya menuntun beberapa yang belum pas untuk dilaksanakan
Karena tidak hanya kegiatan yang seperti itu, tapi masih banyak sekali yang perlu dilakukan oleh siswa orang Islam ini, yang seharusnya seperti apa. Apa yang memang juga membantu sekolah kita guru dalam rangka mengingatkan kembali di bulan puasa. Kalau di bulan puasa seperti itu, kalau di bulan yang lainnya seperti apa? Saya tidak mau selalu menutup atau ucap yang negatif pada siswa yang berada di grup ini, yang ada di sini, tapi saya lihat kenyataannya demikian. Guru-guru dari SMA 5 juga sering memberikan masukan bagaimana siswa-siswa di luar seperti itu, apa yang terjadi. Kalau kita melihat dari suaranya jelas apa tidak, Mbak? Mas, suaranya gimana? Terdengar jelas apa tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini latar belakang yang tadi saya sampaikan, sudah saya ini bahwa ini terjadi kesenjangan ini di negara kita itu seperti itu, ya, kesenjangan sosial yang sangat besar masih terjadi di negara kita. Kemudian kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh pelosok kita. Kemudian sepinya aktualisasi keadilan hukum, ya, bagi masyarakat muslim. Kalian sendiri sudah sering melihat beberapa kejadian di televisi dan sebagainya yang intinya belum ada keadilan yang merata di seluruh Indonesia. Kemudian tatanan politik yang bias, artinya politik di negara kita yaitu semuanya sama. Tapi ini menunjukkan bahwa kesenjangan di segala bidang ini terjadi di negara kita yang akhirnya membuat kita generasi muda ini mau dibawa kemana gitu ya arahnya, karena keteladanan dari pemimpin-pemimpin kita itu masih belum bisa diandalkan. Padahal dalam tujuan pendidikan nasional dulu ini sangat mulia, bermartabat dalam rangka mencerdasan kehidupan bangsa. Seperti apa? Kemudian berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan jadi warga negara yang demokratis. Ini sangat sempurna kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional yang ini betul-betul bisa dilaksanakan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kenyataannya di lapangan seperti apa? Sangat miris, ya. Budaya dan karakter bangsa misalnya disorotan kajian. Pembangunan jati diri dan karakter bangsa semakin mudah. Karena apa? Antara lain kurang keteladanan. Jadi keteladanan itu sangat diperlukan. Tidak hanya perintah, tidak hanya menyuruh-nyuruh, tapi harus diteladan. Jadi orang tua kalian adalah teladan. Kalau orang tua kalian sering membuat kalian merasa tidak nyaman karena disuruh, mungkin orang tua kalian ini belum bisa menjadi teladan yang baik untuk kalian. Kemudian yang sekarang tadi adalah pemberitaan media cetak, media sosial yang tidak mendidik. Kalian sering membuat ya misalnya tugas-tugas dari sekolah, kemudian melihat browsing, kemudian ada di situ iklan yang adanya itu
sepertinya negatif, tapi sepertinya menggiring kalian ke arah sana. Biasanya dibuka tidak? Dibuka tidak? Dibuka kan? Nah, setelah itu lebih menarik. Apa yang kalian dapat dari situ? Tugasnya tidak terselesaikan, akhirnya malah melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak apa maksudnya, apa maknanya. Kita hanya buang-buang waktu saja melihat seperti itu. Kemudian pendidikan yang paling banyak memberi kontribusi optimal dalam pendidikan karakter. Ya. Seperti di negara kita, pendidikan agama Islam itu sudah dari kelas SD, kelas 1 SD. Tapi ada yang kelas 1 SMA, ada yang belum bisa baca Al-Quran. Yang beragama Islam mestinya ya. Itu ya patut kita sangat kita sayangkan. Kenapa ya? Kenapa terjadi seperti itu? Ya. Kemudian terjadinya kekerasan, kejahatan seksual, misalkan yang kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi sekarang, korupsi, kekerasan, kejahatan. Nah, itu sudah remaja masa kini. Ya. Orang-orang ingin menonjolkan bahwa itu sebenarnya tidak baik, tidak positif. Ya. Ini akhirnya kan berbuat negatif. Nah, orang melihat itu akan membuat pikiran menjadi mengarah untuk berbuat jahat. Ini contohnya. Nah, kemudian ya, yang punya prestasi ini ya, latihan bola, latihan macam-macam, satu dan sebagainya. Ini apa? Itu kemudian mendorong kita untuk kita membuat lebih ke arah mengembangkan bakat. Kita tidak melakukan kegiatan yang negatif. Ya, orang ditato, digunting, laki-laki. Ini sekarang jadi banyak sekali. Dari perempuan kan juga banyak yang sudah dijilbab, tapi belum tentu orang harus melakukan itu. Punya etika yang baik, etika yang baik. Orang-orang di Indonesia seperti ini. Kalau dulu zaman saya sekolah itu belum seperti ini, di Jogja dan sebagainya, tidak sekejam sekarang. Adanya kelitih di Jogja, pagi-pagi ada orang cabut. Dulu aku pas sekolah belum ada. Nah sekarang ini bukan di jalan, tawuran, ini apa? Mencontek dengan cara nggak benar. Apa yang seperti ini sudah sering dilakukan? Ada saja, mesti ada. Kemudian, yang positif seperti ini, tawuran lagi. Nah, apa maksudnya? Yang saya khawatirkan ya terjadi seperti ini, ya. Dari akhlak, dari kebiasaan tabiat yang berbeda, ya, mabuk, akhirnya di jalan tidak terurus seperti ini. Nah, ya, bisa dilihat. Nah, ini yang berprestasi. Yang saya harapkan kalian berada di sini. Ya. Ini prestasi, dapat piala, latihan, punya prestasi yang banyak, bukan kebutuhan demo. Nah, ini banyak kan. Kalian punya bakat, dikembangkan dengan cara yang begitu. Kalian sebagai remaja, juga remaja Islam, silakan dilaksanakan kajian-kajian Islami waktu yang sholat,
nongkrong di mall dan sholat di lapangan pun bisa dilaksanakan. Prestasi yang membanggakan. Kalau kita melihat zaman dulu perjuangan dan orang Indonesia seperti itu, kita sekarang mengisinya dengan cara yang sangat kontradiktif. Berjuang saja tidak mau, capek sedikit tidak mau, lapar sedikit tidak mau. Itu melaksanakan puasa. Nah ini budaya. Jadi nilai moral buat manusia yang berdasarkan masyarakat. Kenapa? Ini tadi karakter ya. Karakter itu dari bahasa Arab kuluk, akhlak kulukun. Ini kepribadian untuk nasionalisasi, kebijaksanaan itu ya digunakan sebagai landasan untuk harapan. Mana saya bertanya? Ya, masuk sini. Ya. Enggak. Ini lagi main nih. Ini bisa sih. Ini ada yang ngomong siapa ya? Ada yang ngomong siapa itu ngomong adiknya? Sini. Permasalahan. Mengapa dahulu bangsa Indonesia mempunyai kehormatan tinggi tapi sekarang tidak? Dulu sekarang tidak. Bangsa Indonesia ini terpuruk dalam pandangan masyarakat. Karena nilai-nilai sosial seperti yang perlu dikembangkan itu sekarang sudah tidak. Jawabannya kalian sendiri. Dari satu persatu personel, satu remaja, dari individu kalian sendiri. Kembangkanlah sikap yang positif. Sekarang waktunya mulai merubah. Saya tidak menilai semua itu negatif, semua sesuatu negatif, tapi kalian bisa menilai sendiri. Kalau orang Islam itu pas bulan puasa saja tidak puasa, ya bisa menilai kalau dia punya kebiasaan atau akhlak yang baik. Saya akan melihat ini akhlakul karimah itu adalah untuk membangun karakter bangsa, nasional karakter bangsa. Kenapa luas sekali memang ya, sehingga apa yang saya harapkan di sini adalah dimulai dari sekolah, dari SMA untuk selalu kita itu taat pada aturan. Ya ini banyak siswa-siswa yang saya melihat kurang dalam melaksanakan tugas, baik tugas-tugas sekolah, sekolah dan sebagainya menumpuk. Ini sehingga kalau bisa tugas itu selalu dikerjakan pada waktu. Kalau bisa mudah sedikit lah, segera dikerjakan. Tidak banyak menumpuk akhirnya. Karena nanti di akhir ini juga ada tugas, tapi nanti saya tidak banyak. Ini langsung saja. Nah, ini sumber nilai dari akhlak kita, nilainya, yaitu agama. Jelas, nilai agama itu ditanamkan sejak kecil. Dia nilai Pancasila, siapa menjadi warga negara Eropa. Kemudian budaya, apa yang terjadi di masyarakat lingkungan kita. Kemudian tujuan bidang nasional sudah secara umum. Nah, nilai-nilai pendidikan karakter religi kalian dari spiritualitasnya seperti apa, definisi seperti apa, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, kemudian rasa ingin tahu, kemudian semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat dan komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli pendidikan, peduli lingkungan, peduli sosial, kemudian ada yaitu tanggung jawab kita sebagai seorang remaja yang beragama Islam. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita sebenarnya apa yang kita laksanakan di sekolah kita apakah sudah mengarah pada apa yang kita harapkan itu. Ya. Di rumah juga seperti itu. Ya, apa yang kita lakukan itu perlu kita bercermin pada sini. Kemudian ini adalah yang perlu kita siapkan tentang budaya karakter ini untuk kita lebih ke arah perencanaan yang lebih baik, kemudian pendekatan yang sesuai, kemudian metode pembelajaran ini. Kemudian tadi tugasnya karakter dari temperament, dan ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ada tugasnya adalah seperti ini. Kasih nah ini tugasnya kumpulkan melalui guru agama. Nah ini adalah namun akan kita bisa sampaikan dalam 100 sampai 2 aktivitas ini bisa difoto. Balik balik. Ini sebenarnya saya mau foto nih, bisa nggak kalau dilihat di buka videonya, bisa nggak? Akan saya foto untuk, bisa nggak? Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi siang ini kita diberikan rahmat dan hidayah serta inayah sehingga kita bisa bertatap muka meskipun dalam dunia maya, ya, dalam rangka pesantren Ramadan 2021. Perkenankan saya Heru Purwanto, yang kalau keseharian saya mengajar bahasa Inggris di kelas 12. Para siswa kelas 10 yang saya cintai, materi yang akan saya sampaikan di sini adalah masa, sebenarnya ini sejarah Islam, namun saya menitik beratkan pada masa kejayaan Islam. Jadi poin-poin yang akan kita bahas nanti dalam membahas masa kejayaan Islam adalah satu, periodisasi sejarah Islam, ya. Yang kedua nanti adalah kemajuan Islam pada masa klasik. Yang ketiga, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Dan yang terakhir nanti kita menelaah perkembangan Islam pada masa kejayaan itu untuk dikaitkan dengan masa sekarang. Para siswa yang berbahagia, khususnya para siswa kelas 10,
mungkin pada pelajaran pendidikan agama Islam sudah disinggung gitu ya. Namun saya hanya di sini menekankan bahwa kita umat Islam ini secara demografi, secara geografi ini luar biasa jumlahnya. Di Indonesia hampir 1 miliar ini pemeluk Islam. Nah, ini merupakan modal. Modal apa? Modal demokrasi untuk kekuatan. Bahwa Islam itu punya power ya, dengan jumlah yang besar. Dan ini sudah diakui oleh dunia bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini punya jumlah penduduk yang beragama Islam ini 90% dari dulu sampai sekarang. Baik para siswa, kita mengenang sejarah itu untuk refleksi ya. Jadi refleksi terhadap kekinian ya. Perlu kita ketahui bahwa Islam itu pernah jaya yang dinamakan Islamic Golden Age, masa kejayaan Islam ya. Islamic Golden Age. Kita menengok ke belakang ini agar nanti bisa kita kaitkan ya, serta kita bisa mengembalikan masa kejayaan tersebut di masa sekarang dan juga diteruskan untuk masa yang akan datang. Jadi kalian ketahui bahwa Islam itu pernah jaya, ya? Pernah menang. Nah, perlunya kita mengenang masa-masa kejayaan Islam itu agar kita bisa mengembalikan potensi untuk hadir di dalam masa sekarang ini. Dan ini perlu kesadaran dan kejujuran kita, ya. Sadar dan jujur agar mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam. Saya katakan peradaban, bahwa ciri-ciri dari kemajuan suatu bangsa itu adalah peradaban, civilization. Coba kalau Indonesia itu termasuk negara modern atau negara maju atau sedang berkembang, atau negara yang berbelakang. Ya, oke. Jadi Indonesia itu masih termasuk negara yang sedang berkembang. Sementara negara-negara Barat ya dan negara Timur yang seperti Jepang ya itu termasuk negara modern. Nah, kita mengejar itu ya karena mereka itu sebenarnya itu mencuri apa? Mencuri peradaban kebudayaan Islam ya. Bahwa pemicu atau perintis dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam yang inunjul ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita menganalisis hal-hal yang ada di sekitar kita. Bahwa waktu itu bergerak maju ya. Orang mengatakan waktu itu seperti stasiun kereta seperti kereta tanpa stasiun ya. Artinya apa? Bahwa kereta itu melaju terus, maju ya. Berhentinya di mana? Ya di stasiun ya. Kalau tanpa stasiun berarti melaju terus, tanpa henti itu ya. Begitu juga dengan peristiwa sejarah ini juga terus berkembang ya. Maka secara akal kita bisa memprediksi ya, bahwa kejadian-kejadian ini bisa diprediksi dengan belajar dari masa lalu. Yang pertama, runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu itu karena pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Pencipta.
Jadi iman takwa apabila sudah tergerogoti, sudah runtuh, itu akan menjadi tanda-tanda ya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda berakhirnya zaman, akhir zaman. Kemudian yang kedua bahwa modernisasi ini telah mengglobal. Ini tanda-tandanya apa? Yaitu tanda-tanda dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Sehingga orang sudah terlena ya dengan alat-alat teknologi informasi seperti gadget. Kemudian yang ketiga itu bahwa di setiap sekolah seperti yang kita lihat itu punya perpustakaan ya. Bahkan perpustakaan kita SMA Negeri 5 Purworejo, kira-kira apa namanya? Apa nama perpustakaan SMA Negeri 5 Purworejo? Ada yang tahu ya? Oke ya. Perpustakaan SMA Negeri 5 Purworejo itu namanya Sinar Ilmu. Dan perpustakaan SMA Negeri 5 Purworejo itu sudah terakreditasi B ya, nilainya B. Perpustakaan sekarang yang berada di sekolah ini sebagai jantung peradaban. Nah, sekarang ini jarang pengunjungnya. Tidak banyak yang mengunjungi perpustakaan. Kenapa? Ya, karena sudah terlena dengan mainan baru. Apa mainan baru itu? Yaitu alat komunikasi seperti handphone, terutama handphone ini. Sehingga rasa ingin tahu itu kurang ya terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Jadi rasa ingin tahu itu harusnya kita munculkan ya. Diwujudkan dengan transliterasi, dengan literasi. Ya. Buku-buku yang berkualitas. Ya. Oke. Next. Kita meningkat pada hal yang saya sampaikan di depan tadi, poin-poin ya, periodisasi sejarah Islam ya, bahwa sebuah buku Islam yang ditinjau dari berbagai aspek ya, membagi sejarah Islam ke dalam tiga periode. Yang pertama periode klasik. Periode klasik itu artinya kuno ya. Ini periode klasik merupakan periode kejayaan Islam. Periode kejayaan Islam ya. Yang dibagi dalam dua fase ya. Yaitu fase ekspansi dan integrasi. Ekspansi artinya perluasan. Integrasi artinya persatuan ya. Itu terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1000. Sampai 1000 ya. Kemudian fase yang kedua itu fase disintegrasi. Disintegrasi itu artinya ya runtuh. Ya. Pemisahan ya. Itu terjadi pada tahun 1000 sampai dengan tahun 1250. Kemudian periode yang kedua itu dinamakan periode pertengahan. Periode pertengahan. Terjadi pada tahun 1250 sampai 1800. Periode pertengahan ini merupakan periode kemunduran Islam. Ya, yang terjadi pada dua fase. Fase yang pertama fase kemunduran ya, tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan fase yang kedua itu fase munculnya ketiga kerajaan Islam ya, yang ditandai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Kemudian periode yang ketiga itu dinamakan periode modern. Terjadi pada tahun 1800 hingga sekarang ini. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam
yang ditandai dengan munculnya pembaharu atau reformasi Islam. Nah, sampailah kita pada bagaimana dan mengapa masa kejayaan Islam itu. Masa kejayaan Islam itu terjadi sekitar tahun 650 sampai tahun 1250. Periode ini disebut periode klasik, classical period. Pada masa ini itu berdaulat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah yang sering disebut dengan Daulah Umayyah, dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut dengan Daulah Abbasiyah. Dua kerajaan inilah yang dinamakan kerajaan pada masa kejayaan Islam. Pada masa Bani Umayyah, ini perkembangan Islam ditandai dengan, ini perhatikan ya, apa tanda-tanda yang nampak ya pada masa kerajaan atau Bani Umayyah, yaitu dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Jadi saya ulangi ya, bahwa tanda-tanda pada kerajaan Umayyah adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan pusat dakwah. Oke. Kemudian kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemudian masa kejayaan pada kerajaan yang kedua, yaitu pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian apa yang merupakan tanda-tanda kejayaan pada masa Bani Abbasiyah ini? Yaitu dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa itu meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan militer. Dan bidang militer ya. Jadi masa itu sudah berkembang bidang militernya. Namun jangan bayangkan kalau militer itu konotasinya ada senjata, ada senapan, ada meriam, bukan itu ya. Tapi sesuai dengan teknologi saat itu ya. Tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah ini terjadi tidak secara tiba-tiba, akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain, satu, adanya konsistensi dan istiqomah umat Islam pada masa itu. Kemudian yang kedua, ajaran Islam ini mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam, atau Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Kemudian faktor eksternal, ya, faktor eksternal yang lain, yaitu satu, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat Persia itu kalau sekarang apa nama negaranya? Irak, Iran, ya, itu Persia. Ya. Pada saat itu sangat penting di bidang pemerintahan. Selain itu mereka banyak berjasa pula ya dalam perkembangan ilmu filsafat, sastra.
ilmu filsafat dan sastra, bahasa dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan ya, dalam banyak bidang ilmu dan filsafat. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah yang kedua, gerakan terjemah. Gerakan terjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab ini dilakukan dengan giat sekali, yaitu pada bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Para siswa pesantren Ramadan yang berbahagia ya. Kemudian saya lanjutkan, selain faktor tersebut, kedua faktor tersebut, itu kejayaan Islam ini disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan. Gerakan ilmiah atau etos keilmuan ya, dari para ulama yang ada pada saat itu. Antara lain seperti melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Yang kedua ini melaksanakan ajaran hadis atau sunnah. Pada masa itu hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina atau Tiongkok. Itu bukan berarti bahwa yang ada ilmu itu di negeri Cina atau Tiongkok. Kalau konteks sekarang di mana? Ya di seluruh dunia ya. Di negara barat, ya di negara kita sendiri itu kita bisa menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu dalam konteks sekarang itu ilmu tanpa batas. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ilmu agama ini dengan berijtihad. Ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Sudah saya katakan tadi terjadi asimilasi atau istilahnya campuran atau asosiasi yang selektif ya, penggabungan yang selektif antara ilmu yang ada saat kuno ya, saat itu ya, bukan berasal dari Arab ya, tapi di luar Arab itu ya, seperti Yunani, Persia. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang ilmu kedokteran, matematika, iptek, optik ya, kimia, fisika, geografi. Yang keempat, atau yang terakhir, bahwa ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Ya sama seperti dalam konteks sekarang ini, ulama-ulama itu ya tugasnya itu mengurusi umat ya, bukan jarang sekali yang bekerja sebagai pegawai negeri atau PNS ya. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas muncullah tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan sesuai bidangnya ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa Islam sendiri itu punya ilmuwannya, atau sebagai dasar ya, pokok dari ilmu-ilmu di dunia ini ada berawal dari tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Seperti yang pertama, ini dalam bidang ilmu filsafat. Ini ada Al-Kindi, tahun 809 sampai 873 Masehi. Yang kedua itu Al-Farabi. Yang ketiga Ibnu Bajjah. Anjing bar lebaran. Kemudian Ibnu Tufail ya. Yang kelima Ibnu Sina, yang sangat terkenal ya, dengan ilmu filsafat. Yang selanjutnya Al-Ghazali, itu juga termasuk filosof ya, tahun 1085 sampai 1101 Masehi.
kemudian Ibnu Rusdi. Ya. Kemudian yang kedua itu dalam bidang kedokteran. Ada yang pertama Jabir bin Hashim yang wafat tahun 778 Masehi. Kemudian ilmu dokter ini dokter ya. Husain bin Ishaq tahun 810 sampai 878 Masehi. Kemudian yang ketiga itu Tabib bin Quro tahun 836 sampai 901 Masehi. Kemudian selanjutnya itu dalam bidang kedokteran lagi Ar-Razi. Tahun 809 sampai 873 Masehi. Kemudian ketiga dalam bidang matematika ini ada dua. Dalam bidang matematika ada dua ilmuwan. Yang pertama Umar Al-Farkhan. Yang kedua Al-Khawarizmi. Kemudian pada bidang astronomi, dalam bidang astronomi itu ada Al-Farazi. Ini yang menciptakan astrolog. Kemudian Al-Ghatani. Ya, Al-Ghatani. Selanjutnya masih pada bidang astronomi yaitu Abul Walak menemukan jalan ketiga dari bulan. Yang keempat ini Al-Farghani. Al-Farghani ini pada tahun 961 sampai 976 Masehi. Kemudian pada bidang ilmu seni ukir ini ada tokoh yang bernama Badar dan Tarif tahun 961 sampai 976 Masehi. Kemudian dalam bidang yang keenam ini dalam bidang ilmu tafsir ini ada Ibnu Jurir. Yang pertama, yang kedua Ibnu Atiyah Al-Andalasi. Kemudian As-Suda, yang keempat Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh ini ada ilmu hadis. Ilmu hadis ini sering kalau kalian membaca hadis itu ada periwayat. Di sini ada Imam Bukhari yang terkenal itu ya. Imam Bukhari itu kapan ya? Yaitu tahun 194 sampai 256 Masehi. Hijriah, maaf. Kemudian ada Imam Muslim wafat tahun 231 Hijriah. Ibnu Majah wafat tahun 273 Hijriah. Ibnu Daud wafat tahun 275 Hijriah. Dan At-Tirmizi dan lain-lain. Kemudian selanjutnya masih ada tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam ya, seperti Miqdad ya bin Amr. Ini ahli filsafat juga ya, yang dicintai oleh Rasul ya. Nah, perlu saya perjelas lagi yang ilmuwan terkemuka ini yang khusus yang menonjol sebagaimana yang disebutkan di atas, itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ya. Dalam berbagai bidang ilmu. Maaf. Nah, di sini akan dijelaskan sebagai biografi singkat ini. Tokoh-tokoh Islam yang menonjol itu ya.
sebagai tokoh-tokoh Islam Muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. Yang pertama, Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi tahun 520 sampai 595 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Wahid Muhammad Ibnu Rusdi. Ini lahir di Spanyol. Spanyol itu nama dulu, nama sebelum istilah Spanyol itu namanya Cordova. Ya. Cordova itu nama klasiknya Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain kitab Hidayat Al-Mujtahid, kemudian Kuliat fi Atibnya. Ibnu Rusdi ini berpendapat antara filsafat dan agama Islam ini tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan pada penduduknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Ilmu filsafat ini bisa kalian pelajari nanti di perguruan tinggi saat kalian kuliah nanti ya. Kemudian ilmuwan kedua yang menonjol yaitu Al-Ghazali. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Al-Ghazali ini ya? Yang masa hidupnya pada tahun 450 sampai 505 Hijriah. Nama lengkapnya Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di Zagazalah, dekat Tus, Iran Utara, Iran, pada tahun 450 Hijriah dan wafat tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dari keluarga dan guru zuhud. Apa zuhud itu? Zuhud itu ya hidup sederhana, tidak tamak terhadap duniawi. Ya. Beliau belajar madrasah di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau berkalwat atau mengasingkan diri dari khalayak ramai, serta berniat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Makkah, Madinah, dan Tus. Apa jasa-jasa Al-Ghazali ini? 1. Memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad. Baghdad tahu ya? Baghdad itu ibu kota mana? Iran ya. Irak ya, Irak beribu kota di Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Yang kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus. 3. Menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah buku yang isinya mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih ya, dan fikih. Di antara buku-buku yang terkenal sampai sekarang ini masih dibaca orang ini ya. Sampai sekarang masih dibaca orang buku-buku yang terkenal dari Al-Ghazali ya, yaitu Ihya Ulum Ad-Din. Ya, ini membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak. Kemudian tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat beliau menulis Ta'afu al-Falasifah. Ya. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Al-Kindi, yang masa hidupnya pada tahun 805 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi, yang lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad, Irak, ya, tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya pada bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran,
ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama. Dengan agama, karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut filosof al-Arab, filosof orang Arab. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Al-Farabi yang masa hidupnya pada tahun 873 sampai 950 Masehi. Nama lengkap dari Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uslat Al-Farabi. Lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau keturunan dari Turki. Tahu Turki ya? Oh iya, yang di sintron itu ya, sintron dari Turki itu ya. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Royu Ahlul Al-Madinah wal Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Kemudian tokoh Islam atau ilmuwan Islam yang menonjol yang lain adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini hidup atau masa hidupnya pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina yang lahir di Afsyana dekat Bukhara. Wafat dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada masa remaja, umur 17 tahun, dia terkenal dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani. Nuh bin Mansur, beliau menulis lebih dari 200 buku, diantaranya adalah karya yang terkenal ya. Al-Kanun fi Atib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran. Ensiklopedi itu buku besar itu ya, seperti kamus itu ya, tentang ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan. Baik mahasiswa, itu tadi tokoh-tokoh keilmuan Islam yang menonjol pada masa itu ya. Nah, sebagai implikasi dari yang sudah disampaikan tadi, ya, sebagai implikasinya bahwa pada masa sekarang ini ya, ini kita refleksi diri. Nah, refleksi diri ini diperlukan ya agar kita satu mengenang sejarahnya, yang kedua mengembalikan terutama sejarah kejayaan Islam ya masa itu ya sekarang ini ke sekarang ini ya, supaya Islam masa kejayaan Islam dulu itu kita kembalikan lagi ya, supaya jaya pada masa sekarang. Kemudian untuk implikasi perilaku yang harus kita lestarikan ya, itu sebagai umat Islam sekarang ini kita harus berperilaku mulia atau akhlakul karimah. Ya, apa itu? Perilaku mulia yang kita wajib lestarikan itu yang pertama, menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang
baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. Hal ini bisa diperoleh dengan belajar sepanjang hayat. Kita tahu bahwa proses belajar ini tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada istilah long life education atau long life learning, belajar sepanjang hayat. Jadi ijazah itu jangan dijadikan sebagai pengakhiran dari suatu proses belajar. Saya tegaskan kembali, ijazah jangan sampai dijadikan pengakhiran dari proses belajar. Karena proses belajar ini berlangsung selama hidup atau sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, mempelajari bahasa-bahasa asing sehingga kita nantinya bisa menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Jadi bahasa ini dalam ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk apa? Untuk menelaah, untuk belajar, untuk analisis terhadap keilmuan. Bagaimana jadinya kalau kita mempelajari referensi dari negara-negara lain seperti Arab, Jerman, Jepang, Inggris, tanpa kita menguasai bahasa-bahasa asing tersebut, niscaya tidak bisa kita belajar mempelajari ilmu sesuai dengan yang kita bidang yang kita tekuni. Maka inilah pentingnya, penting untuk mempelajari bahasa-bahasa asing ini. Yang ketiga, melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. Karena dengan meneliti, permasalahan dapat diketahui penyebab dan penyelesaiannya. Penelitian yang sederhana yang bisa kalian lakukan, ini dengan mengamati lingkungan. Misalnya, wah sekarang ini baru masa pandemi ya, kita teliti ya, apa penyebab dan bagaimana solusi penyelesaiannya. Dikaitkan dengan kaidah-kaidah Islam, apa yang harus kita lakukan. Meskipun untuk penanganan, misalnya penanganan pandemi COVID-19 ini sudah ada panduan dari pemerintah, tapi kita bisa meneliti sendiri. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Dari dalam proses belajar itu yang sudah menguasai kompetensi ini berbagi ya. Atau yang belum menguasai kompetensi itu bisa bertanya kepada orang lain yang sudah menguasai kompetensi. Ini pentingnya kolaborasi. Dan kolaborasi ini merupakan salah satu kompetensi abad 21. Kemudian yang kelima, kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Kreatif. Ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi itu merupakan kompetensi abad 21, kompetensi pelajar ya abad 21. Abad 21. Nah, kompetensi abad 21 yang lain adalah kreativitas. Jadi dalam zaman ini kita diberikan kemerdekaan, keleluasaan untuk berkreasi. Kreasi dalam kaitannya dalam rangka belajar, dalam rangka belajarnya. Perlu saya tambahkan bahwa sebagai pelajar, ya, selain secara nasional kalian ada pelajar Pancasila, ya. Secara universal itu kita dalam belajar itu untuk menguasai kompetensi abad 21. Apa itu kompetensi abad 21? Yang pertama adalah berpikir kritis. Jadi sering-seringlah kalian itu menyampaikan pendapat terhadap isu yang berkembang. Berlatih untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk diskusi misalnya, atau sharing dengan teman-temannya. Itu berpikir kritis. Ya. Yang kedua, kolaborasi. Dalam belajar itu perlu kolaborasi atau kerja sama. Selanjutnya itu
komunikasi dan kreativitas. Ya, selalu berkomunikasi untuk memperoleh informasi dan berkreasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, perlu saya sampaikan lagi bahwa tadi kita sudah membahas ya kejayaan Islam pada masa lalu, ya, kejayaan Islam pada masa lalu, yang implikasinya ini kita refleksikan, kemudian kita berusaha untuk mengembalikan kejayaan Islam. Di Indonesia Islam itu mayoritas, artinya bahwa secara demografi jumlah Islam di Indonesia itu banyak ya, hampir 90%. Ini merupakan modal utama bagi kita untuk mengembangkan kejayaan Islam. Jadi kita berusaha untuk menguasai berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jangan sampai orang lain, jangan sampai negara lain, jangan sampai negara asing itu menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Kita sebagai umat generasi Islam itu harus menjadi garda depan untuk menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu pesan saya. Dan kemudian untuk tugas yang sudah saya sampaikan ini, nanti saya tugaskan secara lisan, harap untuk mencatat ya, perlu mencatat nih. Silakan mencatat, mengambil pena, pulpen, dan buku ya. Bahwa setelah mengikuti sesi pada program pesantren Ramadan, khususnya yang bertema sejarah Islam ini, maka diharapkan kalian para siswa kelas 10 yang saya cintai ya, ini nanti membuat umpan balik, feedback atau umpan balik. Silakan nanti kalian menjawab atau menjelaskan beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nomor 1. Nomor 1 ya. Sudah siap ya. Nomor 1, jelaskan kemajuan Islam. Jelaskan kemajuan Islam di bidang apa saja pada masa Bani Umayyah. Saya ulangi, nomor 1, jelaskan kemajuan Islam di bidang apa saja pada masa Bani Umayyah. Nomor 2, adakah hubungannya hasil kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah? Saya ulangi, adakah hubungannya hasil kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah? Yang ketiga, apa yang menjadi tanda kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Saya ulang pertanyaan nomor 3. Apa yang menjadi tanda kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah? Yang keempat, ini ada 5 ya, ada 5. Yang keempat, coba jelaskan tokoh-tokoh penemu dalam bidang ilmu fisika dan matematika. Coba jelaskan
tokoh-tokoh penemu pada bidang ilmu fisika dan matematika. Yang nomor 5 terakhir, jelaskan secara khusus penemuannya itu yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini. Jadi ini kaitannya dengan nomor 4 tadi. Jelaskan secara khusus penemuan pada nomor 4 tadi ya, yang bisa dimanfaatkan sampai saat ini. Demikian para siswa, apa yang bisa saya sampaikan pada sesi ini tentang sejarah Islam, khususnya masa kejayaan Islam atau Islamic Golden Age. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pemicu atau inspirasi bagi kita bahwa kejayaan Islam pada masa lalu itu bisa kita kembalikan kembali, bisa kita rebut kembali untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan kepada para siswa kelas 10 yang saya cintai ya. Apabila ada tutur kata penyampaian saya yang kurang berkenan ya, itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.